Jadi anak-anak yang baik, kembali lagi kita bertemu dalam pembelajaran pada hari ini. Dan kita akan belajar tentang bab 2, Yesus mewartakan kerajaan Allah. Terlebih dahulu marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Besar, pandanglah kami umat-Mu yang menyatukan hati untuk mengangkat pujian dan juga ucapan syukur atas penyertaan-Mu dalam keseluruhan hidup kami. Bukalah hati dan pikiran kami, agar mampu menangkap misteri karya keselamatan-Mu yang Engkau nyatakan melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang bertahta dan berkuasa dalam kerajaan-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita masuk pada materi yang pertama pada bab 2. Dan menjadi tema yang ketiga, kerajaan Allah sebagai pokok pewartaan Yesus. Nah, di sini ada 3 paham kerajaan Allah menurut bangsa Israel pada zaman Perjanjian Lama, yaitu kerajaan Allah yang bersifat politis, bersifat apokaliptis, bersifat yuridis religius. Kerajaan Allah yang bersifat politis beranggapan bahwa kerajaan Allah yang damai dan sejahtera hanya akan terwujud bila Allah tampil sebagai seorang tokoh politik yang dengan gagah berani mampu memimpin bangsa Israel melawan penjajah Romawi dan para penindas rakyat. Sedangkan kerajaan Allah yang bersifat apokaliptis ini memandang bahwa kerajaan Allah akan tercapai bila Allah menunjukkan kuasanya dengan menggoncangkan kekuatan-kekuatan langit dan bumi. Pada saat itulah Allah akan membangkitkan suatu dunia baru. Dan mereka menganggap penderitaan yang dialami bukan akhir segala-galanya. Kelak pada akhir zaman, Allah akan menegakkan kerajaannya dan membebaskan manusia dari segala penderitaan. Nah, dan yang terakhir, bersifat yuridis religius. Nah, Allah sekarang sudah meraja secara hukum. Sedangkan pada akhir zaman, Allah menyatakan kekuasaannya sebagai Raja semesta alam dengan menghakimi sekalian bangsa. Mereka memandang hukum Taurat sebagai wujud kekuasaan Allah yang mengatur manusia. Maka mereka yang sekarang taat kepada hukum Taurat sudah menjadi warga kerajaan Allah. Tetapi jika tidak melakukan apa yang dituntut dalam hukum Taurat, mereka tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya. Di sini hukum Taurat itu dianggap sangat penting. Oke, baik. Nah, sekarang kita melihat tentang pengertian kerajaan Allah. Kata kerajaan Allah bukan berarti daerah kekuasaan Allah, melainkan Allah sendiri yang tampil sebagai raja. Ya. Nah, kita lihat di sini konsep kerajaan Allah menurut Yesus. Kalau tadi menurut orang Israel, ya, bangsa Israel. Nah, kerajaan Yesus itu tidak merupakan kelanjutan tahta Daud atau kerajaan jasmania di bumi, ya. Tetapi lebih merupakan suatu kerajaan rohania. Nah, kerajaan Allah berhubungan dengan pemerintahan Allah di dalam hati. Kerajaan itu dipimpin oleh raja yang lebih tepat disebut Bapa. Nah, kerajaan itu bersifat persaudaraan sesama anak Tuhan atau murid Yesus. Baik, kita melihat dari kitab suci ya. Ini bisa kamu baca sendiri ya. Dalam kitab Keluaran pada Perjanjian Lama dan kitab Imamat, dan pada Perjanjian Baru pada Injil Lukas. Nah, di sini dapat dikatakan bahwa ada ciri khas pewartaan Yesus. Yesus mewartakan kerajaan Allah. Ciri khasnya seperti ini ya. Kedatangan Allah sebagai Raja Penyelamat dinyatakan akan terjadi dengan segera. Kemudian pewartaan kerajaan Allah adalah pewartaan kerahiman Allah, dan karena itu merupakan warta pengharapan. Kerajaan Allah berarti Allah turun tangan untuk menyelamatkan, untuk membebaskan dunia secara total dari kuasa kejahatan. Pewartaan Yesus mengenai kerajaan Allah ditujukan kepada pertobatan manusia. Ia memanggil orang supaya siap siaga menerima kerajaan Allah bila datang. Jadi harus bertobat ya. Kerajaan Allah adalah panggilan dan tawaran rahmat Allah, dan manusia harus menerimanya tentu dengan sikap iman yang dinyatakan dalam perbuatan hidup yang baik sehari-hari. Nah, di sini sebab melalui Yesus
pemerintahan Allah sudah mulai menerobos masuk ke dalam dunia yang rusak ini ya. Sejak kedatangan Yesus, lebih-lebih sejak kebangkitannya, dan sejak turunnya Roh Kudus atas orang-orang yang percaya kepada Allah, Allah mulai meraja di bumi. Ia mulai meraja dengan sepenuh-penuhnya baru dalam diri Yesus, ya, sebab hanya Dialah yang seluruhnya dirajai Allah. Tetapi mulai dari Yesus, pemerintahan Allah semakin meluas, sebab setiap langkah yang diambil oleh Yesus, yaitu sekarang disebut sebagai gereja, ya, menawarkan keselamatan kepada mereka yang dijumpainya. Nah, untuk menjadi warga kerajaan Allah, kita dapat belajar dari sabda bahagia yang diwartakan Yesus sendiri, yaitu dalam hidup sepenuhnya kita harus menyandarkan diri kepada kekuatan Allah sebagai satu-satunya sumber kekuatan. Untuk itu kita harus rela melepaskan raja-raja yang lain seperti harta, kehormatan. Rela pula mempertaruhkan segala-galanya termasuk diri sendiri demi sang raja, yaitu Kristus. Menjadi bahan refleksi bagi kita. Kira-kira apa yang akan kita lakukan jika bertemu dengan orang-orang seperti ini? Ya, tunawisma, pengemis. Oke. Materi kita sampai di sini. Ya, terima kasih. Kalian sudah menyimaknya dengan baik. Jangan lupa, minggu depan ulangan harian yang pertama. Silakan pelajari materi-materi yang sudah diajarkan. Materi 1 sampai 3. Oke? Nah, baik anak-anak, mari kita tutup dengan berdoa kemuliaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, sampai jumpa. Dadah.